Karen Brooks ini orang asing di sekitar Prabowo yang sangat dekat dengan Prabowo dan pernah ketemu Prabowo di Hambal. Bahkan informasinya nginep langsung di sana. Nah, dia punya kepentingan di Indonesia yang menurut dokumen yang kami peroleh itu dia akan bisnis karbon di Taman Nasional Waikambas Lampung, dan juga Lampung dan juga wisata eksklusif di sana. Wisata eksklusif itu seperti dia kembangkan di Afrika ya, di 8 negara, salah satunya di Botswana. Dia mengembangkan wisata eksklusif di mana nanti pengunjung itu dikenakan bayaran $14.000. Kayak wacana Labuan Bajo dulu ya. 14.000 dan paket wisatanya itu menginap di resort di dalam Taman Nasional Waikambas nanti. Karen Brooks ini kan sebenarnya orang Amerika ya, gitu loh, dan dia beberapa tahun terakhir kemudian dekat dengan Prabowo ya. Nah, seperti apa sih lobby-lobby dia ke Prabowo tadi udah sebutin gitu kan, pernah menginap di Hambalang. Ada lobby-lobby lain yang dia lancarkan? Jadi dalam pertemuan dengan Prabowo, Karen Brooks itu bercerita soal konservasi di Taman Nasional Waikambas dan dia bilang bahwa ada obstacle untuk melakukan kerja-kerja konservasi, terutama untuk perdagangan karbon. Karena kan duit dari perdagangan karbon itu nanti akan digunakan untuk konservasi di Nasional Waikambas. Nah, obstacle-nya itu apa? Yaitu adalah Perpres 98 tahun 2021 di mana dalam aturan itu perdagangan karbon di area konservasi termasuk juga itu Taman Nasional itu tidak boleh, sehingga kan perlu diubah. Lobby-lobbynya itu berhasil? Berhasil karena Perpres 98 diubah menjadi Perpres 110 sehingga memungkinkan perdagangan karbon di area konservasi. Oh, berarti perubahan aturan ini untuk menguntungkan segelintir orang saja? Betul. Nah, dulu gua kira itu untuk mengakomodasi perdagangan karbon voluntary, karena selama ini kan susah nih perdagangan karbon secara voluntary ini, secara sukarela ini. Ternyata ada udang di balik batu itu. Ternyata ada pengaruh Karen Brooks untuk mengubah aturan Perpres 98 ke 110. Tapi kan bukan cuma Prabowo yang dilobi dong. Ini kan kaitannya juga dengan anak buahnya. Betul. Ya, Raja Juli Antoni, ada satu cerita yang menarik menurut gua yang perlu disampaikan. Apa tuh? Jadi di awal 2025 itu Karen Brooks ketemu Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, temennya Cica ini, orang PSI. Gua sampai ngikutin Raja Juli itu Jumatan di belakangnya dia tuh. Gua tunggu setelah Jumatan, lalu kemudian begitu gua ketemu dia berpapasan, gua tanya dong, Pak Menteri, dia rangkul dari mana? Nah itu sesuatu yang hangat positif lah. Karena gua udah nunggu kan dari pagi kan, terus gua jawab dari Tempo, mukanya beda langsung. Rangkulannya langsung dilepas ya, Wan. Rangkulannya langsung dilepas. Buset, kata gua, pusing ini langsung. Gara-gara gaple ini. Ini gara-gara Husein. Kok gue lagi tuh? Nulis siapa gue yang tertuduh? Karena mukanya